dosaku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan yang tercurah untuk hidup kami. Nyanyikan sama-sama. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi nyanyikan sama-sama adik-adik. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Nyanyikan adik-adik. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi nyanyikan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari datang pada Tuhan Yesus. Dia yang sudah menyatakan kasih-Nya yang besar, mati untuk kehidupan kita adik-adik, karena cintanya, karena kasih-Nya bagi hidup kita. Mari datang pada Tuhan Yesus. Kak Tina mengajak semua adik-adik yang mengikuti ibadah hari ini datang pada Tuhan Yesus, bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk kebaikan-Nya, untuk anugerah-Nya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengangkat pujian, kami mengangkat penyembahan bagi-Mu Yesus.
suaramu di hadapan Tuhan Yesus. Sembah Dia hari ini, Dia yang sudah mati untuk hidupmu, Dia yang sudah mengorbankan dirinya untuk hidupmu. Dia layak kita sembah. Yesus Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Haleluya.
mengagumi karyanya yang besar di dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa untuk darah-Mu Tuhan yang selamatkan hidup kami. Mari adik-adik sembah Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mengangkat pujian bagimu Yesus Tuhan. Kau baik, besar kasih setiamu Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh besar pengorbananmu dalam hidupku. Kau sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh penggantianku
mengikuti ibadah ini, datang pada Tuhan. Sungguh besar kasih-Nya bagi kita, saudara. Sungguh indah, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh indah Engkau Yesus. Sungguh besar kasih setia-Mu. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya. Masuk dalam hadirat Tuhan. Adik-adik temui Tuhan di dalam hadirat-Nya. Bawa pujian-Mu, bawa penyembahan-Mu. Sebab Kau Allah yang baik. Kasih setia-Mu besar. Pengorbanan-Mu, kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Kau baik, Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Shalom adik-adik dan juga mama papa semua. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa di dalam hadirat Tuhan lewat program Star Kid Menyembah Bersama. Doa dan harapan Kak Tina, kita semua menikmati hadirat Tuhan hari ini. Nah adik-adik, bulan ini adalah bulan di mana seluruh dunia, semua orang merayakan Hari Kasih Sayang. Mungkin adik-adik juga di rumah melakukan hal yang sama. Ada yang menerima kado berwarna pink, ada yang menerima coklat yang banyak mungkin, atau mungkin hadiah yang lain. Tentu kita senang kalau kita menerima hadiah dari orang-orang yang mengasihi kita. Seluruh dunia berlomba-lomba untuk menunjukkan kasih-Nya, cintanya kepada orang-orang yang mereka sayangi. Namun adik-adik, tahukah adik-adik, seringkali kita lupa bahwa ada satu pribadi yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Bahkan sebelum kita mengasihi dia, dia sudah mengasihi kita. Siapa dia adik-adik? Ada yang tahu? Siapa? Betul sekali, dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus hari ini. Haleluya. Yohanes 3 ayat 16 menuliskan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Dengan apa Tuhan Yesus menunjukkan cintanya yang sangat besar? Sama-sama dengan Kak Tina katakan, sangat besar. Dengan cara apa Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar itu? Dengan cara darah-Nya tercurah di atas kayu salib, melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Hari ini tema program Star Kid Menyembah Bersama adalah kuasa pengorbanan Tuhan Yesus. Kuasa apa saja yang bisa kita peroleh melalui pengorbanan Tuhan Yesus adik-adik? Hari ini secara singkat Kak Tina akan menyampaikan dua hal saja. Adik-adik boleh catat dan boleh mengikuti dengan baik. Kuasa apa saja yang boleh kita terima, bisa kita peroleh melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah kuasa penebusan dan pengampunan. Efesus 1 ayat 7 menuliskan, jadi adik-adik, kuasa yang pertama yang kita bisa terima melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah kuasa penebusan dan pengampunan. Apa sih penebusan itu? Ada yang tahu? Penebusan itu artinya Tuhan sudah membayar kita secara lunas. Katakan sama-sama dengan Kak Tina, secara lunas. Tuhan membayar dosa kita, Tuhan membayar kehidupan kita secara lunas. Dengan apa Tuhan membayarnya? Dengan uang yang banyak? Dengan harta? Bukan. Tuhan membayarnya secara lunas melalui pengorbanannya, melalui darahnya di atas kayu salib. Sehingga sekarang kita bukan lagi hamba dosa.
tapi kita adalah hamba kebenaran. Hamba kebenaran artinya begini, artinya apa sih adik-adik? Artinya dosa tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita, tapi kita yang harus berkuasa atas dosa. Artinya adik-adik bisa bilang begini, waktu mungkin adik-adik mau berbohong, mau nakal, mau tidak dengar-dengaran, adik-adik bisa bilang begini, hei, saya adalah hamba kebenaran, tidak berkuasa lagi dosa atas hidupku, saya pasti menang, saya tidak mau melakukan dosa lagi. Itu namanya kita hidup di dalam kebenaran, karena Tuhan sudah menebus kehidupan kita. Selain Tuhan menebus di atas kayu salib, Tuhan juga mengampuni adik-adik. Apa itu mengampuni? Mengampuni artinya Tuhan Yesus sudah memaafkan. Sama-sama dengan Kak Tina katakan, memaafkan. Tuhan sudah memaafkan seluruh dosa kita. Tuhan tidak ingat-ingat lagi, Tuhan lupakan semuanya. Wow, luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus adik-adik. Kenapa? Sebab di dalam dunia ini tidak ada seorang pun manusia, mau setinggi apapun itu pangkatnya, mau dia raja, mau dia presiden, tidak ada seorang pun manusia yang bisa bilang begini, saya mengampuni dosamu, kamu pasti masuk surga, kamu pasti selamat. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa mengampuni dosa. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa menyelesaikan permasalahan dengan dosa yang ujungnya adalah maut itu. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus, Dia menyelesaikannya di atas kayu salib. Tuhan kita Yesus Kristus, Dia sanggup, Dia mampu untuk mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita boleh diselamatkan. Nah, adik-adik, dengan apa kita membalas itu semua? Dengan apa kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus itu? Kita tidak boleh hidup sembarangan lagi adik-adik ya. Tapi kita menghargainya dengan cara belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran. Anak-anak Tuhan yang tidak lagi nakal, yang tidak lagi suka bully temannya, yang tidak lagi menjadi anak-anak Tuhan yang tidak dengar-dengaran sama orang tua. Tapi hidup dalam kebenaran artinya adik-adik belajar menjadi anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan sungguh-sungguh. Yang kalau ibadah itu tidak main-main. Kalau ibadah itu sambil pegang handphone, sambil pegang gadget. Bukan. Tapi adik-adik belajar menghargai pengorbanan Tuhan Yesus dengan cara mencintai, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kalau ibadah, ibadah sungguh-sungguh. Menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran. Sebab Tuhan sudah membawa pengorbanannya dalam kehidupan kita sehingga kita dilepaskan, kita ditebus, kita diampuni. Kemudian yang kedua adik-adik, kuasa apa lagi yang bisa kita peroleh melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Yang kedua adik-adik boleh catat adalah kuasa kesembuhan dan kemerdekaan. Wow, kesembuhan dari apa adik-adik? Yesaya 53 ayat 3 dan 4 menuliskan bahwa melalui pengorbanannya di atas kayu salib, penyakit kita yang ditanggungnya. Luar biasa. Penyakit kita, kesengsaraan kita yang ditanggungnya. Tuhan berkorban di atas kayu salib supaya kita beroleh kesembuhan. Kesembuhan dari apa? Dari sakit penyakit secara fisik mungkin. Yang adik-adik, Kak Tina tidak tahu keadaan adik-adik saat ini atau mungkin mama papa yang ada di rumah. Tapi percaya, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, membawa kesembuhan dalam kehidupan kita. Dia membawa kesembuhan secara fisik dan mungkin juga kesembuhan dari luka-luka hati. Mungkin ada adik-adik yang pernah merasakan sakit hati, kecewa, ada yang membuli adik-adik, menyakiti adik-adik, dan itu membuat adik-adik sakit hati. Hari ini Tuhan Yesus, dengar, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib agar segala luka-luka hatimu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Selain Tuhan Yesus menyembuhkan segala penyakit kita, Tuhan Yesus juga memerdekakan kita adik-adik. Dimerdekakan dari apa? Ada yang tahu? Dimerdekakan dari segala hal yang mengikat adik-adik. Apa yang mengikat adik-adik? Mungkin gadget, mungkin permainan games. Saya nggak bisa Kak Tina, kalau saya nggak main games itu berjam-jam. Saya nggak bisa hidup tanpa gadget ini, saya nggak bisa gitu. Mungkin adik-adik mengalami seperti itu, tidak bisa melepaskan itu. Hari ini Tuhan Yesus mati di atas kayu salib agar adik-adik mengalami kemerdekaan. Dia sanggup melepaskan adik-adik, Dia sanggup memerdekakan adik-adik dari segala hal yang mengikat adik-adik. Sakit penyakit, ketergantungan dengan gadget, atau mungkin segala kutuk-kutuk yang mengikat kehidupan kita. Kutuk keturunan, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, apapun itu. Hari ini Tuhan Yesus sanggup melepaskan kita. Tuhan Yesus sanggup
memerdekakan kita. Sebab oleh kuasa darahnya kita diselamatkan. Oleh kuasa darahnya kita menerima kesembuhan. Haleluya. Kak Tina mau mengajak setiap orang tua, setiap adik-adik yang mengikuti ibadah ini, mari masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita percaya ada anugerah Tuhan. Kuasa darah Yesus dinyatakan dalam hidup kita. Kuasa darah Yesus dilimpahkan dalam hidup kita semua. Haleluya. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Nyanyikan. Oleh darah Yesus ku bebas, amin, dan hidupku menang. Nyanyikan sama-sama. Oleh darah Yesus ku bebas. Kuasa darahnya sanggup melepaskan kehidupan saudara hari ini, kehidupan adik-adik hari ini. Datang pada Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oh, ku bebas. Amin. Ku menang karena kasih-Nya bagi kita, kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Nyanyikan sama-sama. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darahnya, oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Angkat sama-sama. Haleluya. Oleh darah-Mu Tuhan kami dimerdekakan. Oleh darah Yesus ku bebas. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Siapapun yang mengikuti ibadah hari ini, apapun yang mengikat engkau, mungkin sakit penyakit, datang kepada Tuhan Yesus, sebab Dia sanggup untuk menyembuhkan kita. Dan hidupku menang oleh darahnya, oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Amin, amin. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Haleluya. Kak Tina mau mengajak setiap adik-adik, setiap orang tua yang ada di rumah untuk kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita percaya ada kuasa di dalam darah Yesus. Ada kemenangan, ada kelepasan di dalam darah Yesus. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan. Kak Tina tidak tahu apapun yang adik-adik alami, orang tua alami. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Biar kuasa kesembuhannya, kuasa kelepasan terjadi di tengah-tengah kita. Setiap umat-umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang datang membawa sakit penyakit hari ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka. Setiap mereka yang mungkin masih mengalami keterikatan, hamba-Mu berdoa hari ini Tuhan, oleh darah Yesus mereka dilepaskan, oleh darah Yesus mereka dimenangkan, dimerdekakan. Terima kasih Tuhan.
ada kuasa di dalam darah-Mu. Amin. Ada kuasa Dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Haleluya, Allah. nyanyikan sama-sama adik-adik. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Amin, ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa. Amin, di dalam darah Yesus ada kemenangan, ada kuasa yang disediakan bagi kita. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya, sama-sama sekali lagi nyanyikan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Terima kuasa darah Yesus hari ini, saudara. Terima kuasa darah Yesus, adik-adik. Dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi sama-sama. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi. Ada kuasa di dalam darah-Mu Tuhan Yesus, nyanyikan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Katakan. Darah anak domba Allah. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan yang tercurah di atas kayu salib. Pengorbanan-Mu atas kehidupan kami, membawa pengampunan, membawa keselamatan, membawa pemulihan, kemerdekaan dalam kehidupan kami. Diberkati semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini, yang sudah mengikuti Starkit menyembah bersama. Kasih anugerah Tuhan melingkupi kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik dan juga papa mama yang ada di rumah. Kami mengucapkan terima kasih sudah mengikuti program Star Kids Menyembah Bersama hari ini. Doa dan harapan kami, kita semua dikuatkan dalam hadirat Tuhan. Sebab kita tahu ada mujizat, ada kekuatan yang Tuhan sediakan di dalam hadiratnya. Karena itu, mari kita terus menjaga hubungan intim dengan Tuhan lewat doa, pujian, dan penyembahan setiap hari. Jika ada di antara saudara yang rindu
membagikan kesaksiannya ataupun membutuhkan dukungan doa, saudara dapat mengirimkannya ke Instagram Star Kids Ayomi Philadelphia. Kiranya itu bisa menguatkan adik-adik dan orang tua yang membutuhkan. Shalom teman-teman dan juga om tante semua. Senang sekali saya Nathan hari ini akan membagikan informasi penting untuk teman-teman dan juga om tante semua. Nah, Star Kids Ayomi Philadelphia mulai bulan Februari ini akan mengadakan ibadah rukun anak secara online sesuai kelompok usia, yakni kelas kecil, kelas tengah, dan juga kelas besar. Ibadah rukun diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam lewat Google Meet dan Zoom yang linknya bisa dilihat di bawah ini, agak ke atas dikit, atau juga lewat link yang dibagikan melalui official account Instagram Star Kids Ayomi Philadelphia. Selain itu, bisa juga menghubungi Kak Gayus untuk kelas kecil, Kak Ita untuk kelas tengah, dan juga Kak Elis untuk kelas besar. Jadi, pastikan teman-teman bisa join ya, karena dalam ibadah rukun kita akan memuji Tuhan bersama dan bertumbuh dalam Tuhan lewat pengajaran firman Tuhan, sehingga kita semua menjadi anak-anak yang berkarakter seperti Kristus. Selain itu, kita juga akan mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya lewat absensi kehadiran kita, dan nantinya akan ditukarkan dengan hadiah Natal. Wow, teman-teman pasti mau hadiah Natal kan? Nathan juga mau. Demikianlah informasi yang Nathan bisa sampaikan hari ini. Jangan lupa untuk ikut rukun ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih dan sampai jumpa pada Star Kids Menyembah Bersama episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.